Iya. Iya. Harus mencintai. Harus Karena mencintai dengan dan cinta kita tidak pernah berhitung tentang rasa, capek, nah, termasuk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pohon. Hei, Coy, nganggur, Coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, Coy. Hai coy, apa kabar coy? halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai, apa kabar Cai? Cai, gue lagi ada di Bandung Cai. Tepatnya di kebun anggur api. Ini gue nggak tahu konsepnya gimana. Ntar kita tanya langsung ke pemiliknya. Lahannya cukup luas Cai. Di sini buat kebun percontohan Cai. Oke, nggak usah lama-lama. Kita temuin orangnya ntar Cai ya. Udah nggak sabar ngonten di sini Cai. Tapi jangan lupa subscribe channel gua ya di Cai, karena subscribe itu gratis dan nelang. Oke Cai, salam pengangguran. Sejak pandemi COVID, tapi tepatnya saya awal tahun 2021, saya mulai berbenah-benah penanaman diawali bulan Februari 2001. Saya suka dengan tantangan. Jadi anggur itu tanaman yang berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Waktu saya kecil SD, saya nanam tembakau. Kuncinya asal jangan pegang batang. Nah, daunnya bisa jadi. Ya, itu berarti kan spesifik. Jadi semua orang nggak bisa melakukan kalau nggak tahu. Tapi kalau anggur, ini lebih itu lagi. Perhatiannya luar biasa. Nah, sehingga saya bagaimana menaklukkan yang sulit, gambaran dari pemikiran saya itu bisa terwujud, bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau bisa berbuah gitu. Dan sebenarnya tadi kayak Mbak Meta bilang, kalau tempat saya harus dikunjungi itu berlebih-lebihan menurut saya. Saya tidak lebih baik dari Mas Theo yang di Saung Wujo, tapi biasa-biasa aja gitu. Apalagi saya lebih belakangan dari Mas Theo. Kalau saya tidak suka pakai bahasa pemula. Nah, saya belajar belakangan daripada beliau. Jadi kalau beliau lebih bagus, Mas Theo ya wajar gitu. Sedangkan motivasinya kenapa? Karena anggur kan terkesan mahal kalau kita datang ke swalayan mall, nggak ada anggur yang murah, ya. Nah, anggur menjadi mahal, padahal menurut pemikiran saya,
anggur ini tanaman yang sangat fleksibel. Nah, kalau saya kebetulan punya tanah kosong ini ya, perlu tanah luas. Enggak sebenarnya. Anggur itu tidak punya halaman pun bisa. Asal punya teras, itu bisa nanam tanaman dengan contoh ini. Kayak tabulan pot ini. Nah, ini tabulan pot. Ini cukup di teras. Jadi tidak perlu pakai halaman, pakai tanah. Kalau misalnya teras nggak punya, bisa saat siang dia dijemur. Nah, malam masukin lagi ke rumah. Jadi itulah fleksibilitasnya daripada anggur ini luar biasa. Dan anggur nanam itu kebahagiaannya luar biasa. Mulai dari lihat pertumbuhan saja itu sudah melampaui kesenangan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau berbuah gitu. Jadi saya ingin bahwa tempat ini tempat untuk belajar sehingga masyarakat imit persepsi tentang anggur yang sulit ditanam, anggur mahal. Mari kita menghijaukan bumi ini ya dengan buah yang sangat produktif. Nah, sehingga nanti buah itu tidak harus lagi kita membeli, tapi kita bisa produksi dari mulai rumahan sampai skala perkebunan. Nah, di lain itu saya juga memberikan tempat untuk wisata sekaligus edukasi tadi, pembelajaran bagaimana menanam anggur sehingga kesan itu menjadi tidak sulit gitu. Saya ada sabda Nabi hadis ya, bahwa kita berbagi kebahagiaan itu adalah ibadah. Nah, dengan orang banyak yang sekarang udah datang ke kebun ini melihat buah, dia senang, tersenyum, waduh Pak pengen gini. Nah, itu membahagiakan perasaan orang itu bagian dari ibadah. Makanya saya tidak ingin kebun ini hanya dinikmati oleh keluarga saya, tapi dinikmati oleh khalayak ramai khususnya di kota Bandung ataupun dari kota-kota lain. Makanya kita menerapkan di situ di pintu masuk ada protokol kesehatan. Ya, tadi masih jadi saya kasih ukur suhu supaya supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Mari kita menjaga protokol kesehatan ini sehingga pandemi cepat berlalu dari negara kesatuan yang kita cintai ini. Oke, boleh kita muter-muter? Oh boleh, sangat boleh. Iya. Kalau mau ngicip pun sudah ada Ninel yang ada di greenhouse gitu. Siap. Nah, Oke, ya. kita lihat sambil jalan. Ya, boleh. Mungkin dari greenhouse dulu. Ayo Mas Leo. Nah, ini saya nggak ngerti ini Ada gurunya saya. Aku udah lama nggak main ke tempat Pak Nandeng, baru sekitar 3 bulan aku tinggalin. Waktu itu belum ada yang berbuah, baru ya buahnya buah kecil-kecil. Sekarang lihat desainnya, ngelihat DP yang dari saya bawa 20 dompo, aneh banget. 3 bulan, 4 bulan itu di bawah keeping saya, bisa bawa 20 kembang itu luar biasa. Perawatannya yang saya justru harus berguru nih sama Api nih, gimana caranya? Karena saya ketinggalan sekarang ngurusnya. Wah, enggak, jangan merendah. Mas Yadi, rupanya khusus Bandung bawah, kalau Bandung atas kan dingin. Oh iya. Nah, di Bandung bawah untuk greenhouse ini kurang pas. Karena ini awalnya saya pakai UV semua, suhu udara sampai 45 derajat. Sehingga pohon layu. Nah, sehingga saya kasih ram nyamuk itu. Nah, agak lumayan turun 30. Nantinya saya akan UV dinding ini akan saya ganti dengan ram nyamuk ini. Nah, sehingga di sini suhu udaranya bisa sama dengan yang di luar. Sangat panas sekali. Makanya saya pasangin ini ada ukuran suhu tuh. Sekarang hujan aja 27. Tingkat kelembaban 71. Ini jenis Ninel. Ini Ninel yang merah maron merah 2 ya. Nah, yang ini banana nih. Nah, ini yang gede-gedenya ini nih. Nah, satu runtuyan nih. Nah, lihat nih. Ini kayak punya itu Mas Theo ini. Nah, gitu. Nah. Ini banana ya. Nah, ini nih banana juga. Ini masih di dalam bungkus ya, kalau dibuka Ya. lebih wow ini. Hah? Apa mau dibuka? Boleh Kang? Nah, Maksa banget ini. boleh dibuka juga. Nah,
Kalau untuk Mas Yadi sama itu apa yang nggak boleh? Nah, Oke, iya. lihat dulu kita nih. Masya Allah dompelnya. Aduh, ngiler euy. Nah ini boleh diicip nih. Oke, Nah, siap. yang ini ninel nih. Ninelnya. Hmm. Kang Teo kayak terpesona. Ya boleh boleh. Terpesona. Terpesona. Saya sangat amazed luar biasa sama Api karena ya itu aku belum lama ya main ke sini. Baru 3 bulan begitu ke sini lagi luar biasa pangling. Langsung cakep banget. Kebunnya, pembuahannya masih, perawatannya maksimal. Ngomongin varian, setiap varian ada, you name it. Ngomongin varian dari yang A sampai Z, Api pelihara di sini pakai hati semuanya luar biasa. Jadi dari 88 varian sudah 30 varian berbuah. Nah, dari jumlah pohon 38. Jadi ada yang 4 kan, ada yang 2 gitu. Alhamdulillah. Rezeki dari Yang Maha Kuasa gitu. Oke, nggak sembarangan ternyata. Jadi kalau saya prinsip, saya kan orang paling belakang di Bandung ini. Nah, untuk sementara ini kan masih ada juga yang belakang. Nah, belakangan itu bukan berarti nyampainya belakangan. Nah, kan orang pembalap tuh itu. Nah, tidak harus setara cepat, tapi gimana di finish duluan. Artinya bukan mendahului beliau, bagaimana setara dengan Adinda Theo ini. Itu. Aku mau jujur aja, aku udah kebalap nih sama Api nih. Wah, enggak, itu hanya perasaan aja. Nah, itu. Oke, Api kita lihat Nah, ya. apa namanya kita lihat tempat Ya. lainnya. Tempat ini yang di Para-Para. Nah. Ya, Mas itu. Jadi saya kebetulan dibantu Mas Aji ini dari Bandung Lautan Anggur. Nah, iya. Itu. Nah, ini bergerandul ini apa? Nah, ini Dixon. Hah? Nah, lumayan. 40 dompol ya. 40. Ini yang rajin ngitung saya. Gitu. Maaf nih ya pemirsa ya, ini buahnya udah dikumpulin karena takut satu lain hal. Boleh lah, ini yang besar nih kalau itu. Tangganya itu Mas. Hah? Belum, masih belum. Ini yang besar nih Mas nih. Nah. Dixon. Ini Dixon paling belakangan. Kalau itu Februari yang tanaman-tanaman itu, ini mah apa di bulan Maret akhir saya tanam tuh. Kepalanya panjang banget ini ya. Iya, Ini pakai GA3 nggak? Iya. pakai GA3. Aplikasi. Oke, kita lihat varian yang lainnya. Ah, Ini ada varian yang ini yang punya kebanggaannya Pak Mas Theo, apa Peles. Nah, baru 1,5 meter keluar ini bunga. Nah, saya bilang biarkan. Nah, alhamdulillah sekarang masih tuh, dan bunganya cukup apa buahnya cukup banyak nih. Nah, yang lain belum di itu karena belum usianya gitu. Yang ini apa? Bulan ya Pi ya kayaknya harusnya. Belum. Kan saya lama di ini Dinda. Lama di apa? Di polybag untuk membesarkan jadi 50 cm kan dari Dinda segini. Iya. Sekitar 20 cm ya. Untuk sampai 50 cm baru masuk ke sini. Gitu. berarti ini ada sesuatu yang istimewa ini. Kira-kira untuk menghasilkan buah yang banyak ini ya, ini kebetulan itu umur itu 6 tahun sih. Ya, Belum. bulan 6 bulan. 10 tahun. Nah, ini aja di pelet baru tanam di pos aja kira-kira umur 3 bulan 3 bulan. Ya. Nggak dipaksa, dia datang sendiri tuh. Iya, belum pembuahan ya. Ada Dubo Skipping. Dubo Skipping itu juga sama umurnya. Sama ngambil dari Iya, sekitar 4 bulan. Itu sekarang lagi berbuah ada 20. Aduh. Ntar kita lihat. Iya. Bana loh. Ya. Oke, kira Ini Svetlana nih. Svetlana. Ada berapa domol Mas Svetlana? sekitar 40 juta. 40. Banyak. Nah, di seberangnya Svetlana ini Baikonur. Lumayan juga nih buahnya nih.
Nah, juga lagi Boyolali juga lagi apa namanya lagi. nih, ini yang dekatnya nih. Nah, karena buahnya lebih lonjong. Nah, tuh. Nah, Oke. Hmm. Balik ke laptop. Hmm. Oke. Pak Nandang. Ya. Ini perawatan apa anggur ini kira-kira ada rahasia tertentu nggak? Sebenarnya apa yang kita lakukan sama dengan yang teman-teman yang lain. Cuma mungkin cara penyajian ya Mas ya, yang kita lakukan berbeda dengan yang lain, gitu. Jadi sajikan dari mulai media tanam, kita apa unsurnya hampir sama. Cuma kita kadang-kadang meraciknya itu komposisi. Kalau orang kan biasa sekam satu, tanah satu, terus kohe satu. Nah, saya enggak. Tanah dengan sekam satu-satu. Nah, kohe itu feeling saya. Tumpukan tanah sekian, 40 bungkus, 30 bungkus. Jadi otomatis kalau dibandingkan jumlah tanah sama sekam pasti berbeda, dan sekam lebih banyak dengan tanah. Nah, alhamdulillah, jadi tidak ada yang namanya OD gara-gara media tanah. Nah, OD itu yang lalu salah informasi. Ada yang OD itu yang di greenhouse yang lain, alhamdulillah. Kemudian cara pemupukan juga kita intensif. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya saya belajar dari Robi. Nah, kalau orang kan ada tahan air itu apa namanya? Stres air. Nah, kalau saya air itu harus. Nah, karena air itu ibarat darah gitu, yang mengantarkan kalori gizi itu air. Jadi setiap hari pagi itu harus. Karena ini kebun kan nggak sampai malam kita di sini, siang udah pulang ke rumah. Jadi air ini menjadi utama, sehingga itu tong bikin besar gitu. Kita bikin pompa 3 di sini supaya jangan sampai kekurangan air. Nah, dan pertumbuhannya bisa kita lihat sampai batang itu cukup besar-besar gitu. Misal lihat ini nih. Jadi nanti dikiranya saya jual kecap. Nah, biar ini tersier sama sekunder itu hampir sama. Udah gede-gede begini. Ya. Dan aku tahu ini adalah varietas ningrat kalau yang ditanam di sini. Iya. Gitu, karena Ini spesial ya. Yaisa. Terus itu Emir. Yang ini keluarga Muscat. Yang sana Saint Muscat, Black Saint Muscat, Red Saint Muscat. Nah, yang ini lebih belakangan lagi. Nah, kalau itu bulan 5, ini bulan 7 Mas ya? Iya. Nah, bulan 7 saya tanam. Berarti kan baru 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Oh, berarti. Yang saya biasa lama itu membesarkan di pot. Nah, sudah sehat pun bisa diterjunkan ke lubang. Nah, baru ke lubang tanam, baru terjadi percekatan gitu. Dan istimewanya ini setiap pohon itu udah dikasih keran. Jadi langsung ngocok. Nah, jadi kita tinggal buka, Tinggal buka. alir dari sana. Nggak usah pakai semprot-semprot. Ya, gitu. Nah, Nih. Terus Mas Hadi perlu ketahui, Apa itu? yang saya lakukan itu pertama di greenhouse. Oh, di greenhouse. Ini pembelajaran saya. Oke, siap. Nah, apa bedanya greenhouse hasilnya dengan di para-para? Oke. Sama-sama di tabulan pot, walaupun potnya besar gitu kan. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau ditanam di tanah grounding, di grounding? Nah, jadi kita bisa ada bayangan gitu. Oh, ada perbandingan ya? Ada perbandingan, itu. Jadi, Oke. yang tadi saya bilang bahwa greenhouse di Bandung sekarang bukan kayak dulu dingin, sekarang udah panas. Jadi memang kalaupun pakai greenhouse harus pakai kawat nyamuk, kawat yang ini supaya tidak terlalu panas di dalamnya. Karena mateng tanaman itu sampai layu gitu. Ya. Oke, kita keliling yang sebelah sono, Kang. Ayo, Kita di muter sini. sana. Yang Oke. tadi double skipping yang disampaikan double skipping. Mas Theo. Jadi ini juga varian baru. Varian baru.
Nah, terus ini juga. Jadi kita bukan hanya anggur. Jadi ada pilihan. Di sini saya tanam durian. Oh ya? Nah, ini durian. Heeh. Nah, terus saya di sini tanam juga alpukat aligator. Oh ya? Terus ada juga lengkeng itoh super. Heeh. Terus ada juga jambu air madu Delhi. Nah, madu hijau Delhi ini MDH. Nah, ini lagi yang plastik putih-putih itu adalah buah yang sudah mekar. Nah, sudah dibuahi oleh binatang. Nah, saya bungkus supaya tidak disuntik sama lalat buah. Oh. Nah, gitu. Jadi supaya Kyoho ini. Ah, ini ini Kyoho. nih. Nah, geger nih Kyoho karena apa termasuk sulit untuk dibuahkan. Tapi alhamdulillah tanpa kita upaya nggak susah payah buahnya datang gitu Mas Teo. Sama perlakuan Iya. sama yang lainnya. Perlakuan sama yang lain juga. Nah, Kyoho gitu. ini. Ternyata ada berbuah di Indonesia nih Kyoho, varian Jepang. Pada saat saya di tempat White Garden, saya bilang ini untuk saya. Oh enggak, itu untuk orang. Enggak, untuk saya aja. Nah, saya lihat kok pertumbuhannya lain. Gitu. Waktu itu beli baru 2 meter kurang. Begitu ditanam langsung put batangnya. Nah, gitu. Dan ini belakangan daripada yang lain-lain. Iya. Gitu. Oke. Tapi bisa ngejarnya. Ini Yang- sugar crispy ya. Nah, ini sugar crispy juga. Ini sugar crispy, alhamdulillah sudah berbuah walaupun dompolannya nggak banyak. Nih, nanamnya tanggal 23 bulan 5. Jadi berapa bulan? 23 bulan 5. 4 bulan juga? 4 bulan. Iya. 4 bulan kurang. 4 bulan. 3 bulan lah. Ini dompolannya. Nanamnya bareng sama Yaisa sama itu, tapi itu belum berbuah. Iya. Gitu. Itu di tanah. Nah, Grounding. ini- Kalau grounding kan dia ke akar juga ya Pi ya. Iya. Gitu. Oke, siap. Kita geser ke sebelah sana. Ya, boleh. Oke. Oh, ini tempatnya luas Atau banget. ke nih. sini dulu. Oke, boleh. Lihat dulu itu EPS kita. Veles. Iya. Tadi udah lihat velesnya? Bukan Everest. Everest. Fresh yang Everest sama Everest nah itu. Nah itu Fuji Minori. Fuji Minori. Oh, Katanya ini susah juga dibuahkan. Nah, Fuji tapi Minori. alhamdulillah sudah berbuah di sini. Nah kemarin sudah matang, sudah ada satu dompol kita petik anak-anak itu. Ya Allah, ini ngapain Everest? Cantik Nah, banget ya Everestnya ya. Kalau ini 3 bulan saya nanam. warnanya Everestnya. Beli waktu itu kurang dari 1 meter. Nah, dalam waktu 3 bulan sudah berbuah nih saya. Gede-gede banget nih dompolnya. Nah, Aneh ya, cantik banget ya. Satu tandan ada yang merah, ada yang hijau, jadi cantik banget kelihatannya. yang hijau ini nanti merah juga gitu. Iya. Nah, giliran dia. Dan, nah, ini udah merah. Nah, tapi ini belum manis, masih hijau itu bijinya tuh. Berarti ntar matangnya dia agak kehitam-hitaman ya. Ya. Everest tercakap nih yang pernah saya lihat. Nih. Soalnya yang ya Allah variasinya cakep banget itu. Perubahan warnanya. Iya. Perubahan warnanya Jai. buka aja. Oh, ini yang Ini buka nih. oh, ya itu. Waduh. Bukan main dah. Panjang-panjang nih. Yang banyak dong bulat banget nih. Iya. Memetiknya aja jadi nggak itu ya. Gak tega. Gak tega mau Oke. Nah, Oke. nah, sekarang ke sini ini saya tidak cerita yang berhasil, tapi juga saya cerita yang gagal. Oke, yang gagal oleh Nah, ini ARA 30. ada 30. Pertumbuhannya waktu itu tersiernya hampir sebesar jempol saya, hampir besar telunjuk. Nah, kita sudah pruning di 9 matun Mas ya? Ya. 9 matun. Nah, di pruning 9 matun ini ARA 30 sama Jack Salut. Nah, ternyata dari 9 matun itu tidak ada keluar buah. Nah, hanya pucuk biasa. Kita potong dili 4 sampai 5 matun. Alhamdulillah rezekinya belum ada. Nah, ada kemudian terakhir saya bikin
langsung di pucuk apa? Di Di satu matun. satu Nah, matun. seperti yang dilihat belum juga datang. Jadi namanya kita udah usaha upaya. Nah, karena buah itu bukan urusan kita, urusan Iya, Yang di Maha atas. Kuasa. Betul. Kita bagaimana supaya buah itu ada. Nah, ngasih pupuk, ngasih pengairan. Nah, termasuk ini. Nah, ini apa? Red Shine Muscat. Red Shine Muscat. Jadi yang tadi saya tunjukkan di sana, yang di grounding di apa? Yang ini ya kan, yang sana teralis biasa. Ini bibitnya saya ambil dari sini. Saya sambung pucuk, tanam di sana udah sebesar itu. Nah, induknya ini udah berbuah, cuma hanya satu dompol. Tapi ini bogema sudah ada Bogema. beberapa dompol ini. Nah, kemudian yang ini apa? Nicina. 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 Nah, Ini kayak di dompolannya. Steo tuh. Ini Nicina nih. Nicina. Lojong-lojong. Nah, terus Mas Yadi, karena saya bicara wisata, anak-anak tuh paling suka dengan binatang. Makanya saya Oke. pelihara kelinci. Oh iya, ada Nah, kelinci. Jadi anak-anak bisa itu. Di samping buah-buahan durian ada tuh dua. Nih. Ada buah tin, ada jeruk, lengkap. Lengkap sudah. Oke, kita lihat yang DP double skippingnya yang Nah, dulu dari yang punya dan dikasih dari Mas Teo. Mas Teo nih. Nah, ini awal baru sebulan langsung keluar buah ini nih. Nih, keluar buah baru sebulan nanam di pot, Wih. tabulan pot, keluar buah ini. Saya bilang ke Mas Haji, biarkan kita pelihara. Alhamdulillah. Nah, setelah tumbuh di pruning, sekarang ada berapa Mas? 26. 26 dompol. Dan ini yang harus saya belajar juga. Saya sempat ngeluarin statement kalau si DP itu kalau dipotong 3 matun, 5 matun dia bakal kering. Tapi begitu saya ngeliat di tempatnya Pak Nandang, di tempatnya Api, dia dipotong nih sekitar 3 matun, dia sprot, dia malah bawa bunga. Gitu, itu juga yang saya aneh. Kenapa di tempat saya bisa begitu, di tempat Api kayak begini gitu. Hasilnya beda gitu. Jadi Itu jawabannya unik. rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul. Nah, teori tinggal teori. Kayak itu yang tadi Mas apa? Yang di apa? Yang tidak dari matun itu. Yes. Tunas air. Sonaka. Sonaka. Sonaka Sonaka itu tunas air. Tunas air semua. Tunas air semua. Tunas air semua. Di pruning Nah, bannya pecah nggak bawa. nggak ada buah. Padahal teorinya pakai bak. Coba. Nah, Akhirnya kita potong tunas bannya, kita tungguin tunas air. nah ini akademik juga ini baru nih. 27 bulan. Sama Lima. bareng. Berapa dompol nih Mas? Ini 21. 21 nih, akademik. Makanya saya bilang, ini tanaman yang paling fleksibel. Jadi nggak punya halaman, punya teras untuk duduk-duduk, bisa ditaruh pot. Oke. Mantap. Ini Lauranya Ateo. Nah, Ini Laura ini kemarin Ateo, dia itu udah keluar bunga PHP, tiap tersier ini ujungnya bunga PHP semua. Ini kemarin bunga baru kita PHP pruning. semua. Baru kita pruning pendek. Cepet Laura biasanya saya harusnya. Iya. Nah, sang sakerta juga dari Adinda Teo ini sudah ada buahnya juga. Pak, ini mau drop dulu nih, Nah, mau drop mau ini drop. yang juga belum ada di Bandung kayaknya. Iya. Ini mau drop. Ini mau drop ini. Nah, sorot tulis-tulisnya. Sorot tutup. Mondrop. Ini Februari nanamnya nih. Iya. Ini mondrop. Iya. Sudah pada ya berbuah juga ini. Buah. Ada Ada berapa? baru 3 dompol. Nah, Terus kemarin tuh kita pruning panjang dia nggak keluar Ateo. Terus udah gitu yang keluar yang 3 bat tuh baru keluar. Yang pendek-pendek keluar. Akhirnya kita pruning ulang, kita pendekin, alhamdulillah ini mulai keluar lagi. Kita pendek lagi, kita pruning pendek lagi, keluar bunga lagi. Ini pengen penasaran, pengen coba pas ripe-nya gimana rasanya. Oke, entar. nanti sudah. Karena Nanti- biasanya kalau varian yang ada rose-nya itu dia biasanya untuk jenis wine yang rose. Dia nanti biasanya warnanya pink biasanya. Dia biasanya warnanya pink. Rose wine biasanya. Ada red wine, ada white wine, ada rose wine. KT. Ini kate. Wah, ini katanya juga menarik banget nih, luar biasa. Kate itu apa? Katra? Kan, Bukan. Strawberry. kan. Waduh, namanya susah banget itu.
Kate. Kate ya. Ini juga ningrat nih. Iya. Ningrat nih, ningrat. Emang saya sebagian besar ningrat. Oh iya, ningrat. Karena kan yang ningrat itu terkenal susahnya. Iya. Nah itu. Oke. Panjang-panjang. Nah, tidak ketinggalan juga yang punya Adinda ini, Sang Sakerta. Nah, ada berapa itu Mas? Dua ini, Sang Sakerta. Saya taruh di sini. Sebenarnya menanam anggur menurut Kang Nandang itu susah apa gampang? Dibilang susah, enggak juga. Dibilang gampang juga enggak. Tapi yang pasti menanam anggur perlu kesungguhan. Itu yang harus kita tanamkan. Kesungguhan dalam memelihara anggur itu sangat dibutuhkan. Jadi anggur tidak bisa kita nanam angin lalu gitu. Jadi harus dari segala aspek macamnya, karena memang ini tanaman endemiknya negara lain gitu. Jadi kalau di tempat kita bisa tumbuh itu sudah luar biasa. Makanya dengan adanya ini ya mari kepada masyarakat budayakan menanam anggur ini sehingga anggur ini menjadi santapan bagi keluarga-keluarga kita dan bukan lagi barang yang mahal gitu. Sehingga kita bisa swasembada ya, Pi ya. Iya, harapan saya gitu. Paling tidak untuk keluarga kita masing-masing gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Kang Nandang atas bincang-bincangnya sore ini. Semoga ini menginspirasi buat warga Bandung dan khususnya bukan khususnya lagi nih untuk seluruh Indonesia yang mencoba untuk tanam anggur, bahwa menanam anggur itu sebenarnya mudah-mudah susah, dibilang susah ya ternyata banyak yang membuahkan, dibilang gampang ternyata nggak banyak yang membuahkan. Pada intinya segala sesuatu itu harus dimulai dengan hati, Kang ya. Iya. Harus mencintai. Karena dengan cinta kita tidak pernah berhitung tentang rasa, capek, termasuk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pohon itu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Semoga makin sukses wisata anggurnya, Kang ya. Iya, terima kasih. Oke, salam pengangguran. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.